Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Saya Novalia Bagas Putra, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik semester 8 kelas B. Pada siang hari yang cukup cerah ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan seputaran jurnal internasional dan jurnal nasional yang berhubungan dengan akuntansi. Jadi baiklah, nanti untuk link jurnal nasional internasional akan saya letakkan nanti di bawah di deskripsi, nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi saya mengambil jurnal nasional yang ditulis oleh Reva Meiliana dan Mas Ayu Febrianti yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi revaluasi aset tetap. Nanti bisa teman-teman baca nanti di bawah ya, di linknya nanti saya sertakan. Jadi secara garis besar saya baca dari jurnal nasional tersebut, mereka menuliskan bahwasannya membahas sekitaran tentang aktiva tetap dan aset, dan juga membahas tentang revaluasi aset tetap tersebut. Jadi kelebihan dan kekurangannya ya, menurut saya kelebihannya jurnal ini sudah sangat jelas penggambarannya dan penjelasannya sudah cukup baik, cukup bagus, dan mungkin dari pembahasannya juga sangat menarik karena mereka menjelaskan secara terperinci satu persatu, dan nanti bisa teman-teman lihatnya nanti. Ini dia kelebihan dari jurnal nasional tersebut, yaitu jurnal ini dapat dimengerti dengan pembahasannya sederhana tetapi jelas beserta rinci. Penulisan jurnal ini telah sesuai dengan standar penulisan jurnal dan juga menyertakan daftar pustaka yang tentu akan sangat membantu kita sebagai pembaca yang untuk mungkin menjadikan referensi. Mungkin kekurangannya, mereka juga bahasanya memberitahu bahwasannya masih ada kekurangan di variabel bebasnya, dan yang kedua menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian. Mungkin ada beberapa advice atau saran dari saya, yaitu akan lebih baik jika untuk kedepannya variabel bebasnya lebih banyak digunakan. Dan yang kedua yaitu menggunakan sampel penelitian dari perusahaan nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang maksudnya mungkin saat melakukan penelitian tersebut si penulis tersebut tidak menggunakan perusahaan yang mungkin belum terdaftar di BI, tetapi mereka juga memberikan masukan untuk pengembangan jurnal nasional ini ke depannya, yaitu diingatkan untuk menggunakan variabel bebas yang lebih banyak dan menggunakan sampel penelitiannya yaitu perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan kemudian lanjut kembali ke jurnal internasional. Saya mengambil jurnal internasional yang ditulis oleh Erni Suryandari, Fatamaningrum, dan Satrio Kusumo Yudanto yang dengan judul internasional Determinants of Fixed Asset, Revaluation Decision and its Impacts on Market Reaction, a Comparative Study in Indonesia and Singapore. Sebenarnya mungkin karena jurnal internasional jadi banyak menggunakan bahasa Inggris, tapi sudah beberapa saya translate. Jadi mereka menggunakan perbandingan komparatif antara perusahaan yang ada di Indonesia dan di luar negeri, yaitu di negara Singapura. Dan mungkin mereka juga membahas tentang adopsian IFRS atau International Financial Reporting System, khususnya di Indonesia ya, karena mungkin Indonesia masih bisa dibilang masih mengadopsi IFRS dan juga selalu memperbaharui. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan dari jurnal internasional ini yaitu, pertama, jurnal ini memaparkan penjelasan ini secara jelas mulai dari latar belakang sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya sangat jelas, walaupun mungkin menggunakan bahasa Inggris, tapi setelah ditranslate mungkin pembaca atau teman-teman bisa mengerti. Yang kedua, penulisan jurnal ini telah sesuai dengan penulisan standar jurnal. Yang ketiga, informasi yang disampaikan sangat rinci. Mungkin karena jurnal internasional jadi mungkin banyak mengambil referensi-referensi dari luar negeri, dan juga menyertakan daftar pustaka yang sangat banyak.
mungkin karena banyaknya daftar pustaka mungkin bisa membantu kita sebagai pembaca untuk mengerti, mungkin untuk mencari lebih referensi lebih banyak di dalam buku-buku. Baiklah, dan kekurangannya mungkin hanya ada sedikit, yaitu ada beberapa keterbatasan dalam jurnal ini, terutama adalah variabelnya, nama perusahaannya, intensitas fixed asset, likuiditas, leverage, dan penyusutan cash flow operasional. Advice, saran atau dari solusi dari saya, mungkin karena adanya keterbatasan tersebut yang telah saya sampaikan tadi, maka diharapkan untuk pengembangan jurnal ke depannya adalah penelitian selanjutnya keterbatasan ini dapat diselesaikan mungkin dengan mencari perusahaan-perusahaan yang mungkin cukup go internasional, jadi mungkin bisa dimengerti dan dipahami. Dan mungkin itu saja mungkin dari saya sendiri, Novel Bagas Putra. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf, dan mungkin jika ada saran dan kritik mungkin bisa disampaikan via DM atau nanti saya sertakan. Baiklah, sekian, terima kasih atas perhatiannya untuk siang hari ini teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Misi.